Soleh ini untuk juga mengutarakan dari versinya. Kalau tadi Bang Osner mewakili DS mengatakan bercerita kronologinya adalah setelah kejadian itu, DS tidak bisa langsung keluar rumah karena pintu digembok. Jadi menunggu pada saat sholat subuh, ketika semua pergi ke masjid untuk sholat subuh, barulah dia keluar menuju satpam minta diantar ke polisi. Gitu. Kalau dari Pak Haji Soleh, bagaimana tanggapannya Pak Haji? Ya, kalau saya menanggapi dari apa yang dikatakan oleh pengacara tadi gitu ya. Pengacara DS. Dan juga Ame yang pagi tadi di salah satu stasiun TV bahwa kakaknya menceritakan kronologinya. Saya lihat itu jauh sekali dari cerita itu. Beda ceritanya? Iya, sangat beda. Yang tadi diceritakan di TV lain ceritanya bagaimana? Iya, artinya dibilang pertama katanya ini kalau cerita aslinya ya kalau itu kan langsung dibilang dia disuruh mijit, ya kan, mijit-mijit dari mulai betis sampai paha. Cuman dipikir katanya takut misalnya ini menjurus hal-hal yang ini, dia bilang dia pura-pura karena saking takut nanti sampai menjurus yang lain. Pura-pura dia sholat tahajud. Setelah itu dia tidur. Ya, setelah tidur itulah katanya terjadi. Terus kemudian kalau dari cerita dari versi sebelah sana? Ya itu kabur, tadi. lari. Nah, setelah itu kan dia kabur tanpa sempat memakai sepatu. Padahal cerita yang sebenarnya. Jadi dan faktanya gitu kan, Saipul Jamil itu memang biasa diurut oleh siapapun, ya, dan biasanya abis diurut pasti dia tertidur, apalagi abis pulang syuting, ya dia capek, ya capek dia tidur, setelah tidur, nah bangun dia pas jam 4.15 dia terbangun untuk siap-siap sholat subuh. Di mana? Di masjid. Dan masjid itu agak jauh dari rumah gitu kan, di Masjid Al Musyawarah. Ya dia bangunin, ya. Memang biasa gitu dibangun, ditepak. Bangun, sholat. Semua dibangunin sama Bang Ipul, termasuk DS? Iya. Oke, terus apa yang terjadi? Gitu. Iya nggak terjadi apa-apa, dia kaget katanya kan, dia kaget ya udah pas gitu dia, udah wudhu, kata Saipul gitu, wudhu, sholat, udah nggak ada apa-apa, turun aja semua. Nah sampai di depan itu, yang sampai di gerbang, si ini lagi duduk jongkok, katanya udah pakai sepatu. Kata si Amin, ya Amin sama Ardi di situ asisten, Amin itu supir, Ardi itu asisten, bilang sama ini, lo naik sama mobil sama Bang Ipul aja ke masjidnya, karena nggak muat kalau naik motor bertiga gitu. Udah setelah itu Amin pergi, jadi nggak ada apa-apa. Jadi DS ini masih sempat naik mobilnya Bang Ipul menuju masjid? Iya, artinya rencananya seperti itu maksudnya. Rencananya begitu, iya, tapi DS memilih untuk? Nah itu nggak tahu, begitu Ipul keluar juga dia udah nggak ada. Oh begitu Ipul pergi ke masjid nggak ada? Udah nggak ada dia. Nah, polisi itu menjemput Bang Ipul di mana sebetulnya? Di masjid. Oh bukan di rumah? Bukan di rumah. Jam berapa? 6:30 katanya. 6:30 pagi kata Bang Ipul? Iya. Jadi bukan jam 5? Karena di berita kita baca kronologinya dijemput di rumah jam 5 pagi? Tidak ada. Jadi di masjid dijemput? Di masjid. Oke. Kemudian ini Pak Haji Soleh sendiri tahu bahwa Bang Ipul ada di polisi, itu Bang Ipul telepon atau bagaimana? Nah saya tahu itu malah dari tetangga. Ya kan tetangga bilang, Pak Haji, ini saya dapat ini nih informasi dari istri saya, dari media online. Katanya Bang Ipul ada masalah nih. Masalah apa? Jam berapa itu? Jam 2:30. 2:30? 2:30 sore. Saya lihat, serem juga kan gitu. Tapi bener nggak sih nih, saya sampai percaya nggak percaya sama tanggalnya. Ya kan? Tapi kenapa tanggalnya nggak percaya maksudnya? Maksudnya nih tanggal kapan? Takutnya tanggal berita sama lama, tahunnya ya, berita gosip lama gitu. Ya gosip lama nongol lagi gitu. Ternyata saya lihat, bener tanggalnya nih. Tanggal sekarang, bulan sekarang dan tahun sekarang. Tapi saya lihat sekarang 2:30, kejadiannya 6:30 gitu kan. Terus nggak ada apa-apa, nggak ada telepon saya. Saipul nggak ada SMS saya, Samsul nggak ada SMS saya, dan pihak polisi juga nggak ada informasi apa-apa sama saya gitu kan. Saya pikir nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada yang memberitahu kakak pihak keluarga bahwa Saipul Jamil ada di kantor polisi? Iya, nggak ada. Ini kalau kita lihat ini adalah video pada hari Jumat pagi kalau tidak salah ya, jam 2 ya. Ketika polisi melakukan penggeledah di rumahnya Ipul. Ini ada orang yang berjaket ya, tulisannya I love you Pul. Apakah itu DS? Oh itu bukan, itu Apri, asistennya Saipul Jamil. Kenapa dia menutupi begitu sehingga orang mengira dia adalah DS? Ya saya kurang tahu, mungkin ada arahan apa. Bertanya nggak? Pak Haji Soleh sempat bertanya kepada Apri? Saya cuma bertanya-tanya dalam hati. Saya bilang ada apa nih anak-anak yang dipakai, kan dia bukan korban, bukan pelaku. Ngapa mungkin mesti muka-mukanya dituin? Makanya saya juga ada berpikir sebelumnya, ini jangan-jangan nanti ada dibikin DS itu bisa jadi siapa aja. Karena orang tidak pernah melihat. Jadi ini kalau di berita kan ada tulisannya bahwa DS ikut hadir di penggerebekan. Dan ini bukan jam 5 pagi ini. Jam berapa ini? Ini malam, ini habis Isya. Ya, malam. Jadi ini dalam rangka
katanya mengambil barang-barang bukti. Iya. Yang katanya bukan bukti, yang ambil minyak zaitun. Dia ngambil apa namanya? Handphone 2. Ya, terus dia ngambil lagi spray, Baju tidur. baju ya, Baju singlet. tidur. Ya, sama celana pendek. Saiful Jamil ketika diurut. Itu diambil. Tapi Pak Haji Soleh ada di situ ya. Jadi Ada, itu malam ya? Saya ada. Iya, malam. Hari Kamis malam. Iya, Kamis malam. Oke. Baik. Nah, jadi yang itu tadi bukan DS. Jadi DS tidak ada di tempat olah Bukan TKP DS, bukan penggerbekan. Saiful Jamil. Oke. Ya. Itu kakaknya Saiful Jamil tadi yang mukanya seperti Yang mana tuh? Yang pakai topi tadi di belakang Ah, Pak itu Haji Soleh. ya manajernya itu. Manajernya Iya. Pak Haji Samsul. Samsul. Oke, baik. Nah, kita minta tanggapan Pak Haji Soleh melihat statement polisi yang berikut ini, kita lihat. Oleh tim unit reskrim Kelapa Gading dan dengan status tersangka. Ya, ini seperti ada penggiringan ya untuk Saiful Jamil nih mengatakan iya terhadap apa yang tidak dia lakukan. Saya berani yakin bahwa Saiful Jamil adik saya tidak melakukan. Ada lagi statement polisi yang mengatakan bahwa Saiful Jamil sudah mengaku? Hah? Call out polisi. Oke, kita call out. Halo, ini dengan dengan Kapolres. Kapolres. Bukan? Halo? Kita sudah terhubung dengan pihak polisi. Dengan siapa? Halo? Hah? Oh, dengan Pak Daniel. Oke, halo dengan Pak Daniel. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Daniel, terima kasih atas waktunya Pak Daniel. Oke Ya, Pak ya. Daniel, kita mau bertanya ini seputar kasus yang menimpa Saiful Jamil begitu ya. Pak Ya. Daniel, ini berkaitan dengan masalah pengakuan Saiful Ya, ya, Jamil ya, ya. begitu. Ini kita Ya. minta klarifikasinya dari pihak kepolisian. Betulkah bahwa pada saat itu memang betul Saiful Jamil sudah memberikan pengakuan atas tuduhan kepada dirinya? Saat kapan? Saat pada hari Pertama. Kamis. Ya, pada hari Kamis. Pada hari Kamis sudah cerita. Ya. Hmm. Oke. Ada ceritanya seperti apa? Mengaku begitu? Memang melakukan Ya, cerita apa yang dia lakukan. Apa yang sama dia dengan lakukan? cerita korban. sama dengan tuduhan korban perbuatan asusilakah yang diakui oleh Bang Ipul? Iya. Oke, jadi Bang Ipul sudah mengaku itu. Pada saat itu sudah didampingi pengacara ya Pak Polisi? Pengacara ada. Pengacara Di ada? BAP ada. Pada saat di BAP, Heeh. Ini Pada pengacara saat yang ditunjuk Bang diberitakan. Ipul atau dari kepolisian? dari kepolisian. Karena begini Mbak, Iya, kenapa begitu Pak? ancaman di atas 5 tahun, Mhm. polisi wajib menyiapkan pengacara. Wajib. Tapi apakah ada pilihan sebetulnya apakah Bang Ipul boleh memilih pengacara sendiri atau memang harus dari polisi pengacaranya? Sebetulnya kita tawarkan kepada dia. Oke. Tapi, Tapi karena kita kan bermain dengan waktu 24 jam, Mbak. oh kenapa begitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kan kita penangkapan itu cuma 24 jam. Kita Ya. tanyakan apakah dia mau pakai pengacara atau tidak. Iya. Tidak ada jawaban, ya kan? Nah, kalau sampai jam 5 pagi, habis penangkapan kan jam 5 pagi. Kalau sampai jam 5 pagi belum di BAP segala macam kan harus dilepas dia. Jadi Sehingga Bang Ipul kita sendiri memakai undang-undang. Jadi Bang mengatakan Ipul bahwa- sendiri sebetulnya belum menjawab apakah dia akan menggunakan haknya memilih pengacara. Jadi Oh polisi sudah ditanyakan, sudah. tapi tidak menjawab. Tidak menjawab, akhirnya menjawab. Ya sudah, saya pakai pengacara ini Oke. saja. Apakah ada yang mendampingi pada saat itu? Apakah pihak Ada, keluarga? ada. Pihak keluarga Ada. mendampingi Ipul pada saat Oh, memberikan keluarga di pengakuan? BAP kan nggak boleh. Oh nggak boleh. Jadi hanya ada pihak boleh. polisi dan pengacara yang ditunjuk oleh polisi. Iya, betul. Oke. Betul. Nah, apa tanggapan pihak kepolisian setelah sekarang pihak pengacara yang sudah ditunjuk oleh keluarga Saiful Jamil ingin mencabut BAP? Nggak masalah, tidak Nggak masalah. Tidak masalah? Tidak Kasus masalah. ini masih tetap kuat begitu? Sangat kuat, Mbak. Bukti apa yang sudah dimiliki Oh, oleh? tidak mungkin saya sampaikan. Oke. Jadi Tetapi ada begini. kalau diberitakan saya baca berita ini saya mau klarifikasi ke pihak polisian. Ada saksi katanya, saksi orang terdekat Saiful yang melihat kejadian itu. Benarkah seperti itu, Pak? Saya tidak kasihan. Itu tidak dapat saya sampaikan. Tetapi Oke. begini, alat bukti kelima itu keterangan tersangka atau terdakwa. Keterangan Sedangkan saya punya tersangka. keterangan tersangka atau terdakwa. Iya. Sehingga kita anggap saja ini tidak ada. Oke. Sehingga kita punya empat yang alat lain. bukti kita punya. Ya. 4 alat buktinya lengkap Diulang, semua. ya, 4 alat bukti itu keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Oke. Kemudian Pak Daniel kita mau tanya mengenai proses penjemputan Saiful. Proses Ya. penjemputan Saiful itu apakah dengan surat emang ada surat penangkapan kah atau memang itu adalah itu di dalam
dalam kapasitasnya apa ya? Bukankah harusnya begini, memang ada surat begini, penangkapan Mbak. atau bagaimana? Begini, ada Ya. dalam undang-undang itu bahasa tertangkap tangan. Mhm. Tertangkap tangan itu definisinya adalah sesaat setelah tindak pidana dilakukan. Iya. Nah, si korban datang jam 5 pagi, Iya. itu berlari dibawa oleh security perumahannya SJ, Iya. kemudian lapor ke Polsek Kelapa Gading. Oke. Ya. Kalau kita proses BAP dulu segala macam, hilang itu nanti SJ. Jadi tindakan kepolisian mengamankan yang bersangkutan itu masuk kategori tertangkap tangan. Oh gitu. Jadi Iya. kalau di dalam undang-undang itu termasuk kategori tertangkap tangan. Walaupun Iya, karena- itu pada saat pagi ya Pak, setengah 7 pagi? Pagi jam 5. Oh jam 5, bukan setengah 7 pagi. Di kediaman bukan, atau di jam masjid? 5. Di Jam masjid? 5, di luar pada saat keluar dari masjid. Pada saat keluar dari masjid, jam 5 ya. Oke, baik. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ada lagi barangkali yang mau diluruskan dari berita di luar sana, Pak? Nggak ada, Nggak artinya dicabut silakan saja. Ya. Kami sudah punya 4 alat bukti. Oke. Untuk penangguhan penahanan sendiri bagaimana dari pihak polisian? Nah, itu hak tersangka, Mbak. Iya. Tapi bukan kewajiban penyidik untuk ACC atau Oh. menyetujui. Oke, Nah, kami punya pertimbangan lain. baik. Jadi, tapi silakan ajukan ke kita, ke penyidik silakan. Oke. Karena itu memang diatur di undang-undang. Oke. Nah, yang saya mau pesan satu aja, Mbak. Apa itu, Pak? Kasus ini kasus biasa. Percabulan ini kami menangani 2 minggu lalu itu ada 7 anak dicabuli di Marunda. Iya. Ada 5 anak dicabuli juga. Ini kasus biasa. Iya. Kasus biasa itu Nah, maksudnya? tetapi karena memang menyangkut public figure. Iya. Tapi saya tetap beranggapan kasus ini kasus biasa. Makanya tetap disidik di Polsek. Oke. Biasa itu maksudnya adalah pihak Polsek sudah sering menangani begitu ya maksudnya ya, Pak? Iya, Polsek sudah sering menangani. Oke. Nggak Baik. masalah. Oke. Nah, Baik, Pak Daniel, terima Ya, kasih banyak oke, atas waktu oke. dan infonya. Selamat bertugas, ya. Pak. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.